Anyways, ini pertanyaan bagus nih. Ini gue pertanyaan bagus, tapi gue pengen bahas secara khusus untuk ini. Kayak bedanya client side rendering sama server side rendering khususnya di React atau Next.js gitu kan. Di sini gue udah siapin whiteboard guys. Kayak gini. Oke, pada umumnya guys, kita kan bikin aplikasi tuh pasti akan ada beberapa pihak. Yang pertama mungkin ini ada user, ya kan? Ini ada user atau client. Terus nanti ada server di sini. Atau bahasa Indonesianya hostingan, ya kan? Oke, biasanya kan kalau kita bikin aplikasi itu ada bentuk simpelnya tuh seperti ini. Oke. Ini adalah user kita, terus nanti ada hostingan yang nyimpen codingan website kita, gitu kan. Terus nanti mereka akan komunikasi dari sini, ke sini. Begitu aja dari sini ke sini. Ke sini. Nah, kalau berasal dari user terus ke hostingan, ini kita namakan kan request ya. Ini simple banget sih. Basic banget. Response. Kalau dari hostingan ke client, ini kita sebut dengan response, gitu kan. Nah, terus untuk SSR atau server side rendering dan client side rendering, basically ya bentuknya sama kayak gini. Kita request sesuatu, hostingannya memberikan respons lagi gitu. Dalam konteks web, dalam konteks front end, berarti ini kita request sebuah website gitu, lalu nanti hostingannya ini akan ngirim balik sebuah misalkan HTML atau web page gitu kan. Web page kayak gitu. Nah, untuk client side rendering dan server side rendering ini prosesnya sama persis. Request sesuatu dibalikin HTML atau sebuah web page. Nah, yang membedakan adalah isi dari web page atau isi dari HTML-nya. Nanti gini, ketika kita menggunakan client side rendering ya, client side rendering, misalkan kita pakai feed atau kita pakai create track app. By the way, jangan pada pakai create track app ya, udah not recommended. Yang akan terjadi adalah gini, user kita atau klien kita akan nge-request sesuatu ke hostingan. Set, ya kan? Lalu yang akan terjadi adalah hostingan kita ini akan ngirim HTML kosong. Hah? HTML kosong? Iya, HTML kosong. Oke. Dia dari cloud kita nih, dikirim ke user client HTML kosong. Tetapi di sini ada isinya, ada JS-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi, dari user ke hostingan itu dia akan minta sebuah web page, dia akan melakukan sebuah request. Nanti dari sini dia akan kirim sebuah HTML kosong yang ada JavaScript-nya. Oke. Ketika masuk ke sini, ke user client, isi HTML-nya ada nggak? Nggak ada. Tetapi dia ada JavaScript-nya. Di mana dalam JavaScript-nya ini, si JavaScript-nya ini yang akan ngisi HTML yang ada. Nanti JavaScript-nya pas masuk ke kliennya, ini dia akan running gitu. Oke, dan dia nanti akan berubah menjadi di sini prosesnya adalah JavaScript mengisi HTML. Gitu. Hasil akhirnya adalah ini. JavaScript yang mengisi HTML kayak gitu. JS-nya JS DOM, yes, tentunya DOM yang memanipulasi DOM kayak gitu. Jadi intinya adalah ketika user itu nge-request ke hostingan, yang akan terjadi adalah dia akan ngirim HTML polos kosong, terus nanti HTML-nya baru akan ada isi ketika JavaScript yang dikirim sebagai respons itu di running atau dijalankan di sisi user atau client. Sebelumnya HTML itu memang kosong aja gitu. Nanti baru akan keisi ketika udah nyampe di client atau di user. Makanya namanya adalah apa teman-teman? Client side rendering. Artinya apa? Renderingnya akan terjadi di sisi client gitu. Contoh ya, ini gue udah siapin sebuah project sebenarnya. Nggak ada yang belum. Ini coba nih kita bikin sebuah project ya. Gimana sih Yarn create vid ya? Misalkan ini CSR vs SSR. Oke, pakai TypeScript. Nah, lihat nih. Oke. Nah, sekarang kalian lihat ya. Di project feed kita, di project React kita, kalau kalian lihat di sini ada satu index.html kan. Oke, ada satu file index.html, gue zoom lagi deh. Satu file index.html ini kalau kalian lihat ada isinya nggak? Oke, nggak ada isinya. Hanya ada title-nya doang, iya. Gitu, sama sebuah div kosong dan sebuah script TypeScript gitu. Script JavaScript lah. Oke. Bener-bener kosong. Dan inilah HTML yang nanti akan dikirim ke ke klien kita ketika kita nge-hosting front end kita. Front end kita yang memiliki metode client side rendering.
Murni HTML yang akan dikirimin ke usernya itu ini. Dimana ini tuh kosong banget. Terus kok bisa nanti ada isinya bang gitu? Kenapa ini kok kalau kita start itu bisa jadi ada isinya? Karena kalau kalian lihat di sini dia ngirim apa juga sebuah script JavaScript. Dimana dalam script ini di main.tsx ini dia itu akan ya ada JavaScript-nya. Oke, dia nge-create root, terus dia ngambil elemen by ID, ID-nya itu root ya. Kalau kita lihat di sini ID-nya root. Oke, habis itu dia akan menjalankan JavaScript di sisi kliennya ketika HTML ini udah dikirimkan ke user. Oke, dia akan jalankan main.tsx, isinya main.tsx ada banyak JavaScript ini, ada app ini juga, di mana app ini adalah app.tsx, file app.tsx, terus ini udah ada isinya. Gitu. Nah, nanti ini app.tsx ini yang akan muncul dimasukin ke dalam index.html ketika main.tsx ini dijalankan. Dan kapan ini akan dijalankan? Ya ketika usernya itu udah terima respons si HTML ini. Yang tadinya itu polosan dari hostingan. Pas masuk ke sini, JavaScript-nya dijalanin, langsung ada isinya. Kayak gitu. Nah, kalau server-side rendering gimana bang? Oke, kita kembali ke konsep yang sama lagi. Sama, user akan request sesuatu, akan dikirimkan ke sebuah respons. Bedanya di mana? Bedanya adalah kapan JavaScript-nya itu ter-execute. Kalau kita client-side rendering, ingat kapan? Ayo jawab di chat. Kapan JavaScript-nya akan ke-execute? Ketika sampai di user atau di client. Oke? Tetapi kalau server-side rendering, JavaScript yang mengisi HTML ini akan ke-execute ketika request-nya itu dilakukan oleh user. Gitu. Jadi, pas ini terjadi nih ya, pas client ngirim request ke hostingan, ini yang tadinya nggak ada, langsung tiba-tiba ada. Lalu yang dikirim udah bukan HTML kosong lagi dan nanti diisi oleh JavaScript. Enggak, udah bukan itu lagi. HTML yang tadinya kosong akan langsung diisi oleh JavaScript di sisi server. Oke. Terus ini nanti akan berubah jadi HTML yang udah ada isinya. HTML yang udah ada isinya, ini nanti akan dikirim oleh hostingan, akan masuk ke client atau ke user, sehingga pas user itu nerima HTML, dia udah ada isinya. Gitu. Udah nggak harus nge-execute JavaScript lagi untuk ngebikin atau ngerender isi dari HTML yang sebenarnya. Makanya namanya server-side rendering. Renderingnya, atau pengisian front-end-nya, pengisian HTML-nya itu terjadi di sisi server. Kurang lebih seperti itu perbedaannya server-side rendering dan client-side rendering. Gitu. Oke, nah ini ada yang nanya, berarti SSR is better ya bang? Enggak juga. Oke, sekarang kita lihat pros and cons-nya. Yang pertama, kita bahas CSR dulu. Pros-nya, client-side rendering. Yang pertama adalah client navigation jauh lebih cepat. Client navigation jauh lebih cepat. Kenapa client navigation-nya jadi jauh lebih cepat? Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita pindah-pindah page gitu ya, itu jadi jauh lebih cepat. Oke. Nah, kenapa sih bisa jadi jauh lebih cepat? Karena gini, ketika kita kirim HTML yang polos dan hanya berisi JavaScript, itu basically semua page-nya itu udah disiapin di dalam JavaScript yang dikirim ke user. Jadi semuanya tuh udah ready di sisi usernya. Ketika kita gonta-ganti page, kita hanya jalanin JavaScript yang udah kekirim ke kliennya aja. Kayak gitu. Kita nggak harus melakukan request lagi ke server gitu. Oke, maka dari itu gue bilang client navigation itu jadi jauh lebih cepat. Why? Karena pages-nya itu udah siap di sisi user. Tinggal di-execute via JavaScript aja. Sesimpel itu. Kayak gitu. Kita masuk ke cons ini, gue nggak akan bahas dalam banget sih. Tapi kalau kita lihat cons-nya adalah initial load akan jauh lebih berat. Kayak gitu. Oke? Kenapa sih bisa jadi jauh lebih berat? Karena gini, ketika kita melakukan client-side rendering, kan kita minta sebuah HTML kosong plus JavaScript kan? Oke? Semua pages yang ada dalam web app kita, ini basically akan kekirim langsung ke klien. Semua. Sehingga ya awalnya file size dari yang responsnya itu sendiri, response size-nya itu akan besar. Kenapa ya? Karena kita ngirim banyak hal sekaligus gitu dalam satu request. Maka dari itu gue bilang initial load-nya itu akan jauh lebih berat tuh. Karena waktu kita request pertama kali, itu kita akan dikasih banyak banget sekaligus gitu.
Tapi untuk selanjutnya itu akan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena semuanya itu udah tersedia di kita, di user. Gitu. Makanya gue bilang client-side navigation-nya itu jadi jauh lebih cepat. Oke, kalau gue udah siapin project sebenarnya akan lebih enak sih kalian lihatnya. Anyways, tapi intinya itu. Karena kita di awal itu udah ngirim banyak sekaligus, itu akan menghasilkan response time awalnya itu akan jadi jauh lebih lama. Jadi jauh lebih berat atau lebih lama gitu. Tapi berikutnya ketika kita gonta-ganti page, itu akan berasa jauh lebih cepat. Karena semua yang kita butuhkan, semua pages yang kita butuhkan itu udah ready di sisi kliennya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk si SSR gimana? Apakah SSR berarti lebih bagus atau lebih jelek? Enggak juga, tergantung ke use case-nya gini. Kalau misalkan kita menggunakan SSR, ketika kita minta sebuah web page, ya, ketika kita melakukan request set ke hostingan, ini gue ganti ke server side rendering dulu. Di sini kita akan dikirimin HTML yang udah diisi. Yang berarti hostingan ini hanya akan ngirim apa yang diminta oleh user atau client. Udah beda dari client-side rendering di mana kita ngirim semuanya gitu. Jadi user atau client itu hanya dapat yang dia minta aja, page yang pada saat itu dia minta. Kayak gitu. Hasilnya adalah each page load lebih cepat. Karena apa? Karena yang dikirim adalah apa yang kita minta. Apa yang kita minta doang. Kalau kita client-side rendering kan, kalau kita misalkan pakai CSR, itu kan kita mintanya homepage, dia akan ngirim semua. Homepage, profile, card, transaction, history, gitu-gitu akan dia kirim semua. Tapi next-nya jadi jauh lebih cepat. Nah, untuk SSR, kita hanya akan dapat page yang kita minta. Misalkan kita minta homepage, ya udah yang dikirim adalah HTML dan JavaScript untuk homepage aja. Kayak gitu. Minusnya adalah untuk pages berikutnya, untuk navigasi jadi terganggu gitu. Dalam artian akan ada masa dia nunggu dulu gitu. Nggak secepat client-side rendering. Kenapa? Karena ingat, ketika kita client-side rendering, jadi jauh lebih cepat karena kita udah punya semuanya gitu. Tapi kalau kita menggunakan server-side rendering, karena kita belum punya semuanya, jadi ketika kita ganti page, itu dia harus nge-request lagi gitu. Mau ganti page sekarang dari home mau ke profile, ya udah dia minta ke hostingan lagi, hostingannya nanti akan ngirim lagi HTML yang udah diisi, kali ini profile page. Kayak gitu. Jadi perbedaan yang paling kelihatannya adalah dari sisi page load-nya. Kalau server-side rendering itu setiap page-nya jadi jauh lebih ringan, tapi pas gonta-ganti agak lebih berat karena kita request berulang kali. Kalau CSR atau client-side rendering itu kebalikannya. Untuk pertama kali banget akan lebih berat karena kita nge-load banyak sekaligus, tapi untuk berikutnya navigasinya akan jauh lebih singkat gitu. Karena semua yang kita butuhkan itu basically udah ready. Nah, satu pro lagi dari server-side rendering adalah dia lebih bagus untuk SEO. SEO dalam artian, kalau kalian belum tahu SEO basically adalah discoverability webpage kalian di dalam Google Search Engine gitu. Search Engine Optimization, SEO. Jadi kalau SEO pages webpage kalian itu lebih bagus, berarti akan lebih sering muncul di rekomendasi di search result Google. Nah, kalau kalian menggunakan SSR, yang akan terjadi adalah ingat bahwa HTML-nya itu udah diisi. Nah, HTML yang udah diisi ini akan lebih SEO friendly. Gua nggak akan bahas mendalam banget tentang teknikalnya, tapi ini lebih SEO friendly. Akan jauh lebih SEO friendly karena di sini si Google itu udah bisa ngebaca semua konten yang akan ada dalam webpage tersebut. Dari title, heading, sampai konten, misalkan kita bikin artikel, sampai isi artikelnya tuh udah ada semua di dalam webpage ini. Udah tersedia HTML-nya di web. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita pakai client-side rendering, ingat, HTML-nya kosong. Hanya akan diisi ketika JavaScript-nya itu di-execute. Nah, sayangnya untuk SEO, kita itu harus memiliki HTML yang udah keisi. Karena crawler atau bot yang nyari webpage ini di internet, botnya si Google ini, itu jarang akan nge-execute JavaScript di sisi server. Gitu. Jadi jarang dia akan terima HTML kosong, terus dia akan execute JavaScript-nya untuk ngisi HTML-nya. Itu jarang terjadi. Makanya direkomend banget kalau kalian mau ningkatin SEO kalian atau discoverability dari webpage kalian, itu harus sediain HTML yang memang udah ada isinya. Maka dari itu, SSR itu better for SEO. Nah, terus use case-nya gimana? Ya kan? Sekarang kita kembali nih.
mana yang lebih bagus gitu kan, apakah CSR atau SSR gitu. Kembali lagi use case-nya gimana. Misalkan lo mau bikin admin dashboard, oke, atau back office untuk e-commerce atau bisnis lo gitu. Aplikasi akuntansi misalkan. Biasanya ini kita pakai CSR gitu, supaya berasanya lebih ringan. Karena kan kita akan sering pakai website-nya itu udah sifatnya lebih ke web application yang sebisa mungkin terasa lebih smooth untuk si usernya. Mau gonta-ganti page itu jadi jauh lebih mudah, sama rasanya kayak kalau lo pakai aplikasi mobile kayak gitu. Abis itu lo nggak punya kebutuhan untuk SEO, maka dari itu pilihannya adalah yang better adalah client side rendering gitu. Atau mungkin lo mau bikin application yang bersifat nggak butuh ditemukan di web. Misalkan lo mau bikin converter audio gitu, atau mau bikin music player, itu kan aplikasi yang tidak membutuhkan discoverability. Aplikasi yang tidak butuh discoverability. Gitu. Contoh music player. Habis itu misalkan ChatGPT clone, habis itu misalkan file converter gitu-gitu. Untuk web page promosinya mungkin lo butuh, tapi untuk app-nya sendiri kan lo nggak butuh. Mungkin betternya adalah menggunakan client-side rendering. Tapi misalkan lo mau punya blog atau sosmed. Nah, ini kan lo butuh discoverability gitu kan. Misalkan lo nulis sebuah blog dan lo pengen blog orang-orang itu bisa di-discover di Google. Nah, ini pasti lo butuh SSR, kayak server-side rendering. Gitu. Atau mungkin lo mau bikin e-commerce di mana orang itu akan sharing produk-produk mereka. Misalkan contohnya kalau lo Google sekarang sepatu bola gitu. Oke, nih, kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, Bukalapak, Lazada. Nah, kalau lo mau bikin semacam kayak gini, nah otomatis lo akan butuh SEO yang lebih bagus supaya lebih sering muncul di Google Search result page. Otomatis kalau mau bikin semacam e-commerce lo harus menggunakan server-side rendering. Nah, kalau mau buat portfolio, misalnya portfolio pribadi lo sendiri gitu, untuk showcase diri lo sendiri, contohnya kayak website gue ini yang gue jarang update, voidfnc.com. Nah, ini berarti harus server-side rendering. Karena apa? Gue pengen webpage ini tuh bisa muncul di Google gitu loh. Kalau misalkan gue nggak mau ini muncul, misalkan gue bikin aplikasi ya kayak kalkulator application gitu, scientific calculator application, gue kan nggak butuh itu muncul di search engine, itu lebih ke ya aplikasi murni aja gitu. Ya udah, itu mungkin gue nggak butuh server side rendering, butuhnya client side rendering aja, kayak gitu. Oke, gimana guys? Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang kurang ya silahkan tanya aja, bisa tanya di Discord, bisa tanya kalau gue lagi live stream. Dan bisa tanya juga di kolom komentar. Alright, guys. Semoga berguna ya. Oke. Udah nih, gue jelasin secara daging client-side rendering sama server-side rendering di Next.js. Atau CSR versus SSR secara umum sih. Oke. Thank you.